Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekends. Kali ini kita ingin ngajak kalian buat belajar bareng tentang tes wawasan kebangsaan SKD CPNS tahun 2021. Materinya pilar negara teman-teman. Jadi karena memang sudah banget mendekati jadwal tes SKD ya, lebih baik kita persiapkan bareng-bareng ya teman-teman. Semoga kalian semua bisa lolos menjadi abdi negara pada tahun 2021. Sebelum kita bahas lebih lanjut latihan soalnya, jangan lupa buat support selalu channel kita. Caranya gampang banget. Caranya tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Nomor 1. Faktor pendorong munculnya rasa kebangsaan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal, kecuali A. Kenangan kejayaan masa lalu, B. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat, C. Timbulnya kembali golongan pertengahan kaum pelajar, D. Munculnya semangat persamaan derajat, E. Terjadinya revolusi Prancis. Jawaban yang benar yaitu yang E. Terjadinya revolusi Prancis. Dalam buku Nasionalisme 2019 oleh Utama Andri, faktor-faktor pendorong munculnya rasa kebangsaan di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor sebagai berikut. Jadi ada dua faktor ya teman-teman. Pertama, faktor internal. Faktor internal munculnya rasa kebangsaan di Indonesia itu terdapat 5 poin. Yang pertama, kenangan kejayaan masa lalu. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, timbulnya kembali golongan pertengahan kaum terpelajar. Yang keempat, munculnya kelompok terpelajar Islam. Yang kelima, munculnya semangat persamaan derajat. Sedangkan faktor eksternal munculnya rasa kebangsaan Indonesia adalah yang pertama, adanya paham-paham modern dari Eropa seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Yang kedua, munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. Yang ketiga, terjadinya revolusi Prancis. Yang keempat, reaksi atau agensi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Yang kelima, adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Nomor 2. Pada tanggal 29 April 1945, didirikan badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh A. R.P. Suroso, B. Dr. Rajiman Widyodiningrat, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Andes Muhammad Hatta, E. Raden Ajeng Kartini. Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang B. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dibentuknya badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Suroso yang tugasnya menyusun dasar Indonesia Merdeka, yaitu Undang-Undang Dasar. Nomor 3, makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan, C. Cita-cita nasional bangsa Indonesia, D. Persatuan, E. Pokok pikiran kebersamaan. Jadi, jawaban yang paling tepat dari makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu C. Cita-cita nasional bangsa Indonesia. Jadi, mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,
menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaban penilaian. Itu adalah makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 4. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar, juga sebagai alat kontrol. Artinya, A. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis atau tertinggi. B. Sebagian dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. C. Mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. D. Undang-Undang Dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap warga negara Republik Indonesia dan penduduk di Republik Indonesia. E. Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman, fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. 1. Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 5. Dalam perkembangan sejarahnya, konstitusi Indonesia pernah mengalami perubahan. Di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi. Saat ini, konstitusi yang diberlakukan oleh Indonesia yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam kurun waktu 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 dalam kurun waktu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 kurun waktu 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. D. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. E. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang paling benar yang berlaku di Indonesia saat ini konstitusinya adalah E. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekian dulu latihan soal bareng Bond Weekend. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian semua bisa lolos, sukses, dan mendapatkan nilai terbaik ya teman-teman. Sekian dulu. Jangan lupa buat support kita. Caranya gampang banget. Tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Terima kasih.